Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi ya, seperti biasa, yaitu kita mempelajari diri ya, mengenal diri ya, supaya betul-betul kita tahu diri, supaya betul-betul kita paham diri ya. Karena kalau kita tidak tahu diri, berarti kita ini menjadi orang seperti apa ya. Nah itu, maka kita harus tahu diri, mempelajari diri ya, yaitu pandanglah diri pada diri. Allah sebenarnya yang paham diri ya. Ingat, jangan lupa bedakan antara zahir dan batin ya. Kalau kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin, itulah yang merupakan kekeliruan dan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada kemampuan yang zahir ini ya. Tidak ada sama sekali kemampuan dan kebisaannya yang zahir ini. Quwata illah kecuali Allah. Semua itu tidak lain adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, kalau bukan karena Allah, maka kita tidak bisa apa-apa dalam artinya. Tapi antara zahir dan batin itu tidak pernah terpisahkan ya. Maka sulit untuk kita membedakan antara zahir dan batin, luar dan dalam. Itu kita harus pandai-pandai mengijmali suatu kalimah. Kita harus pandai-pandai meneliti, menelaah ya. Kita harus pandai-pandai merenungkan, menghayati maksud dan tujuan daripada perkataan-perkataan. Nah itu. Maka syaratnya orang yang akan bisa dan mampu untuk mempelajari keilmuan ini, yang pintar-pintar sekalian ya. Yang bodoh-bodoh sekalian. Karena kalau yang bodoh tinggal iya-iya saja, tidak tahu apa yang harus dia pertanyakan, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Nah, tapi ternyata tidak kita ajak ke arah yang tidak baik seperti itu. Nah, kalau anggapan kita ilmu ini kurang baik, contoh ya, ambillah mana yang baiknya. Mana yang kita anggap baik, itulah yang kita ambil. Yang sekiranya bagi kita mana yang kurang baik, buang saja jauh-jauh. Begitu saja intinya. Tapi sebenarnya kalau memang kita itu pandai dalam artinya untuk memilih dan memilah, dalam artinya merenungi, mengijmali suatu kalimah, insya Allah kita akan paham di sini sebenarnya. Ini sungguh mudah sekali ya cara saya menguraikan ya, sampai sejelas-jelasnya ya. Cara saya memberikan pemahaman. Kalau ini tidak bisa dipahami ya terserah, boleh mencari guru-guru yang lain. Nah, seperti itulah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Maka di sini kita judulkan yaitu pandang diri pada diri Allah. Pandang diri, sebenarnya Allah yang paham diri, Allah yang kenal diri, Allah yang tahu diri, dan segala-galanya hanya kembali kepada Allah. Maka dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Apabila telah nampak wujud ya, kalau sudah kelihatan wujud kita ya, rupa kita ya, kalau sudah nampak ya, sudah terlihat rupa kita, wujud kita ya, maka nampaklah suatu bayang, terlihatlah suatu bayang itu ya. Maka terlihatlah Allah itu. Nah itu, kalau sudah terlihat, sudah nampak, antara zahir dan batin itu sebenarnya satu rupa ya. Satu rupa, satu warna ya. Satu wujud, satu rasa, satu segala-galanya, tunggal. Itulah tauhid ya.
Allah serta pada diri. Sebenarnya Allah menyertai, maka dikatakan Allah serta, Allah merta pada diri. Allah itu selalu menyertai pada diri, tapi kita sendiri yang tidak pernah merasa dibarengi oleh Allah. Kalau kita tidak merasa dibarengi oleh Allah, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa dekat, menyatu, atau kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Maka nampakkan zat itu ya, lihat ya. Kita harus nampakkan, kita harus nyatakan zat itu. Di mana tempat kita nyatakan zat? Di rupa kita, di wujud kita, di rasa kita, di kehendak kita. Maka pekerjakanlah anggota tubuh kita ini dengan Allah. Barang maksudnya ya, dengan zat atau dengan hidup ya. Nah itu, kita merasa barang. Kalau kita tidak seperti itu, itulah yang akan mendapatkan siksa. Maka kita akan disiksa di akhirat nanti kalau kita tidak pernah merasa barang, kita tidak pernah merasa bekerja barang, bergerak barang ya, melihat barang ya, mendengar barang ya, berkalam barang dengan zat itu. Maka kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Berarti kita tidak pernah bisa mengenal kepada Allah. Tidak pernah kita bisa tahu kepada Allah. Nah itu, makanya jangan sampai kita terpisah ya jadinya. Karena kalau antara tubuh belum mengenal hati atau batin ya, batin belum mengenal nyawa, nyawa belum mengenal roh, roh belum mengenal kepada yang mengatur di dalam diri. Nah, antara semua keseluruhannya itu harus dijadikan satu ya, supaya dijadikan tunggal. Yaitu tunggal rasa, tunggal hidup, tunggal kehendak, tunggal segala-galanya, itulah tauhid ya. Supaya semua apapun yang ada di bumi, di langit, dan dimanapun, semua itu yang ada terutama di dalam diri kita ini harus tunggal, harus satu ya. Kalau tidak dijadikan tunggal, tidak diahadkan, maka disebut dengan ahadiyat ya. Kalau tidak disatukan, itulah yang menjadi hijab terbesarnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka kita harus nampakkan zat itu ya. Sifat asma dan af'al. Nampakkan, nyatakan pada diri. Nah itu. Zat ya, pada roh ya. Tempatnya ya. Di dalam roh maksudnya. Maka disebut dengan sarinya roh itu. Nah itu sari atau inti sari daripada roh. Nah itulah zat, itulah hidup. Nah itulah rasa di sana ya. Nah itu sifat pada nyawa. Nah sifat itu nyawa, maka nyawa itu adalah sifat, sudah keluar dia. Nah itu sedikit-sedikit dikeluarkan. Sehingga jadi nampaklah, muncullah di muka bumi ini atau di alam nyata ini. Begitu. Maka asma dikeluarkan lagi. Maka ia akan bernama-nama ya. Nah itu pada batin. Nah pada batin, af'al pada jasad. Nah itu maka jasad bersapa-sapa ya dengan Allah, dengan zat itu, dengan hidup itu ya. Maka jasad ini sebenarnya yang bekerja, yang bicara, yang melihat, mendengar dan lain sebagainya. Tapi tidak lain, semua itu adalah atas kehendaknya dalam ya, atas kehendaknya dalang ya. Kalau tidak dalam yang mengatur ya, yang tidak kalau tidak dalam atau Allah atau zat atau hidup yang mengatur pada diri ini, tidak ada kemampuannya zahir, tidak bisa apa-apa zahir ini sebenarnya seperti itu ya. Zat tiada berhimpun ya, dibilang satu tidak juga, dibilang berpisah juga tidak. Maka dikatakan di sini tiada berhimpun dan tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Maknanya semua itu adalah Allah sebenarnya. Itu. Maka la mentiadakan segala sesuatu ya, hanya Allah saja yang ada sebenarnya seperti itu. Nah, antara luar dan dalam tidak terpisahkan tapi harus dapat dibedakan. Jika itu semua telah nampak ya, kalau sudah terlihat semua itu ya, maka Allah tajali jadinya. Nah, itu Allah itu jadinya tajali, kelihatan ya. Seperti itu. Nah Allah nyata jadinya, Allah serta jadinya. Itu bukan kita yang menyatakan Allah, bukan kita yang menampakkan Allah. Allah yang menyatakan diri, Allah yang menampakkan diri sebenarnya. Tetap kembali kepada pemiliknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu.
Nah itu, karena semua segala sesuatu apa yang ada di alam, di dalam diri, di luar diri, maupun alam sagir, alam kabir, semua itu tetap kembali kepada yang hak ya, tetap kembali kepada pemiliknya. Jangan kembali ke kita. Kalau kembali ke kita berarti kita yang berkuasa, kita yang berkehendak jadinya, berarti kita punya kemauan. Ingat, yang zahir ini ya, tidak ada sama sekali kemampuannya. Itu maka disebut dengan hamba. Hamba itu ya sama sekali tidak bisa apa-apa. Tapi antara hamba dengan yang dalam, dengan zat itu tidak pernah bisa terpisah-pisahkan ya. Jadilah zuk ya, jadilah kenikmatan ya. Zuklah ia, nikmatnya perjumpaan, tiada menghiraukan yang lainnya. Jangan ada pemikiran kita itu kepada yang lainnya maksudnya ya. Hanya Allah saja pemikiran kita. Nah, itu tetap hanya kepada Allah, tetap mengingat kepada Allah. Itulah zikir, itulah ingat. Maka zikrullah, ingat kepada Allah. Maka kita selalu mengingat kepada Allah siang dan malam, tidak pernah lupa. Setiap detik, setiap saat, dan setiap apapun pergerakan kita selalu mengingat kepada Allah. Zikir jadinya, istiqomah jadinya. Dengan sendirinya sudah istiqomah, dengan sendirinya sudah berzikir. Arti zikir kan ingat, maka kita selalu mengingat kepada Allah. Setiap gerak, setiap langkah, setiap kehendak, setiap apapun, ingat Allah. Sebenarnya begitu saja. Maka kita akhirnya kita melapor setiap hari, setiap detik, setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jadinya. Sekalipun ia berkata-kata ya, ingat Allah. Nah itu kalamnya Allah, kembalikan kepada pemiliknya. Melihat, ingat pelihatnya Allah. Allah yang melihat. Kalau bukan Allah yang melihatkan, tidak akan bisa melihat mata ini atau mulut ini tidak bisa berkalam ya. Tangan ini tidak bisa memegang ya. Maka saya katakan bahwa bukan tangan yang memegang, bukan kaki yang berjalan, bukan mata yang melihat, bukan mulut yang berbicara, dan bukan segala-galanya. Tidak ada kemampuannya. La haula wala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama sekali ya, tidak ada kemampuan yang zahir. Maka jangan katakan bahwa yang zahir ini yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatunya. Nah itu seperti itu ya. Sekalipun ia berkata-kata, tidak bisa dipahami ya. Nah, sekalipun berkata-kata, orang kemakrifatan itu tidak bisa dipahami oleh sebanyak orang ya. Maka disebut gila. Maka orang makrifat itu orang gila sebenarnya. Orang stres sebenarnya, orang sinting, orang mabuk sebenarnya orang makrifat itu. Maka kenapa? Karena tidak bisa dipahami maksud dan tujuan perkataannya. Itu makanya sekalian orang makrifat itu sering mabuk, sering minum. Nah, sekalian sudah dibilang gila, sekalian sudah dibilang stres, sekalian dia dibilang sinting. Nah itu terserah apa penilaian manusia, terserah. Karena manusia zahir itu dalam artinya tidak mampu membawa manusia lainnya ke dalam surga dan ke dalam neraka pun tidak bisa. Nah tidak ada kemampuannya. Nah itu makanya malas tahu dengan manusia. Karena manusia, kebanyakan manusia yang tidak paham diri. Kebanyakan manusia yang tidak kenal kepada dirinya. Nah itu. Maka kebanyakan dibilang stres orang makrifat ya. Mabuk sebenarnya. Nah itu. Hanya wujud Allah saja yang ada. Ya, yang ada dan rasa Allah saja yang ada. Nah itu karena dalam rasa ya ingat Allah. Dalam wujud ingat Allah. Dalam kehendak ingat Allah. Dalam gerak ingat Allah. Dalam pandangan ingat Allah. Dalam kalam ingat Allah. Semua kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar atau sifat 20 itu kita harus terapkan di dalam diri. Kita harus ingat bahwa semua itu hak milik kepunyaan Allah. Atas kehendak Allah, gerak Allah jadinya. Kehendak Allah jadinya. Begitu. Af'al itu nyata ya, perbuatan Allah sebenarnya. Tapi karena jasad tempatnya, ini yang bikin kita keliru. Ini yang bikin kita bingung. Nah itu, kan sudah jelas-jelas jasad tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa dia bisa bergerak? Ya, karena ada hidup yang menggerakkan. Nah itu,
Karena ada hidup yang menggerakkan, maka kita tidak mampu untuk membedakan antara zahir dan batin. Maka keliru-kelirulah manusia itu. Sehingga disebut Allah nyata ya. Allah nyata. Nyata Allah gerakkan. Begitu. Nyata Allah yang lihatkan. Nyata Allah yang dengarkan. Nyata Allah yang kalamkan. Begitu jadinya. Maka Allah nyata, Allah serta pada diri. Nah, maka disebut Allah itu nyata, Allah itu serta pada diri jadinya begitu. Setiap kuasa ya, kuasa Allah. Kehendak ya kehendak Allah. Pengetahuan Allah. Hidupnya Allah jadinya. Pendengar ya pendengarnya Allah. Pelihatnya Allah. Dan kalam semua. Semata-mata perbuatan Allah semua sebenarnya. Itu, tapi kok susah sekali kita untuk pahami ya. Susah sekali kita untuk mengerti maksud dan tujuan dari perkataan ini. Insya Allah dan mudah-mudahan ya. Kita bisa maksud, kita bisa mengerti apa tujuan perkataan saya yang ada di sini. Insya Allah ya mudah-mudahan ya. Segala puji-pujian, asma namanya ya. Itu segala puji-pujian itu kalau kita ucapkan secara zahir ya. Itu asma namanya. Itu sekalipun kita dalam sembah, dalam apapun ya. Kalau kita masih bunyikan dengan lisan itu ya. Itu asma namanya. Nah itu karena larinya masih setengah ke dalam, setengah keluar. Maka ketiga hukum itu kita harus pakai ya. Hukum fi'li, qauli, dan kalbu ya. Nah secara secara badan, secara lisan atau lidah, dan secara batin. Nah, kalau ketiga hukum ini tidak kita terapkan di dalam diri, di dalam tubuh, di saat sembah, ya sembahyang, di saat berzikir, dan saat pada mengingat kepada Allah, ketiga hukum ini tidak kita gunakan, tidak kita pakai, dalam artinya sia-sia perbuatan kita. Dalam artinya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pisahkan tiga hukum ini secara fi'li, qauli, dan kalbu, secara lisan, secara badan, dan secara hati. Nah itu baru sah sempurna perbuatan. Begitu. Segala puji-pujian asma namanya ya. Tidak lain Allah sebenarnya yang memuji dirinya. Yang mengingat dirinya. Yang menyembah dirinya. Yang segala-galanya yang menggerakkan dirinya. Itu maka disebut dengan puji kodim bagi kodim. Allah memuja dan memuji diri. Allah menyanjung diri sebenarnya begitu. Tapi kita selalu merasa diri zahir yang mampu dan bisa melakukan segala hal. Ini yang merupakan hijab terbesarnya kita ya. Dinding pemisahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu merebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikatakan merampok kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan merampok harta bendanya orang saja ya, bahkan kita merampok harta bendanya Allah, miliknya Allah yang kita rampok. Lebih berbahaya kita merampas kepunyaannya Allah ya daripada merampok harta benda yang ada di dunia ini. Nah seperti itu, kita merampok hak milik kepunyaannya Allah dalam pelihat pendengar, dalam segala-galanya, semua itu adalah milik Allah. Karena dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada, semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah sebenarnya ya. Perbuatan di dalam sembah itu ya, Allah berbuat sebenarnya. Allah yang sembah sebenarnya, maka Allah sembah diri. Allah punya kehendak, Allah punya perbuatan sebenarnya. Tapi kita yang merasa karena kenyataan zahir ini yang melakukan. Tapi tidak ada kemampuan geraknya zahir ini kalau tidak digerakkan oleh zat itu. Begitu saja sudah, begitu. Semua sifat pada diri itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada sifat diri ya. Tidak ada sifat Allah. Itu tidak ada sifat diri, tidak ada sifat Allah. Nah, semua kehendaknya hidup, kehendaknya zat ya. Tidak ada sifat sebenarnya, tidak ada asma, af'al sebenarnya. Nah, itu karena semua ada pada diri, zahir dan batin, kenyataan kita yang melakukan di dalam diri ini begitu. Karena semua itu adalah perbuatan diri, semua itu adalah perbuatan kehendak diri.
Nah itu kalam, kita yang berkalam, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang punya kehendak, kita segala-galanya dalam artinya ya. Semua itu tetap kembali kepada diri. Tapi ada diri zahir dan ada diri batin. Luar dan dalam menjadi satu pada diri. Begitu yang disebut tajalli zat, wujud Allah. Nah, itu kelihatan zat itu sebenarnya. Tapi kita tidak pernah mampu dan bisa melihat zat itu sendiri. Nah itu sebenarnya nampak sebenarnya. Karena Allah menciptakan ya, maka seperti itu dari tidak terlihat sampai menjadi terlihat caranya Allah menciptakan dirinya. Nah itu dibilang terlihat ya tidak, dibilang tidak ya nyata. Nah seperti itu maka tidak ada yang mampu menandingi ya, menyaingi kebesaran Allah, kemampuan Allah tidak ada yang mampu. Nah itulah rahasia, maka dikatakan sirullah, rahasia Allah. Nah itu rahasia Allah, Allah yang menjadi rahasia pada diri. Nah itu Allah yang jadi rahasia, zat ya. Allah itu zat, zat itu Allah, begitu. Nah itu karena zat itu Allah namanya, begitu sebenarnya. Allah nyata jadinya, Allah itu serta jadinya, Allah serta zat, sifat, asma dan af'al. Zat itu wujud ya, sifat ya, berkuasa pada diri sebenarnya. Dia yang berkuasa pada diri, dialah yang mengatur pada diri sebenarnya. Dia yang punya kehendak pada diri. Nah itu sebenarnya yang berilmu atau mengetahui Allah sebenarnya. Bukan kita yang mampu dan bisa mengetahui. Asma namanya yang memuji Allah itu. Af'al itu perbuatan Allah. Nah itu perbuatan itu af'al namanya. Kalau disebut satu persatu maka ia akan bernama-nama. Begitu. Allah puja-puji diri. Tidak ada lain selain daripada Allah. Tetap kembali kepada pemiliknya. Karena semua itu datang dari Allah. Dan semua itu kembali hanya kepada Allah. Tajalilah af'alullah. Nah itu maka tajalli, nampak jadinya badan ini gitu. La maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud ya pada alam ini ya selain daripada Allah, termasuk pada diri ini. Tidak ada yang berwujud-wujud pada diri ini, diri zahir dan diri batin hanya Allah saja, begitu. Selain Allah tidak ada ya. Nyata Allah itu sebenarnya. Allah itu nyata pada diri. Allah itu nampak pada diri sebenarnya. Yang yang namanya pandangan tembus ya. Yang namanya pandangan tembus. Jangan dizahirkan, hanya Allah saja yang berwujud pada alam semesta. Tembus sudah pandangan kita. Begitu. Itu namanya pandangan tembus. Maka apapun yang kita lihat itu ya, yang jauh maupun dekat ya, semua itu kita harus ingat dan ingat nampak jelas pada hadapan kita. Begitu.